Nah, kalau kita lihat starting eleven yang diturunkan oleh Jurgen Klopp, kelihatan Liverpool hanya kehilangan ya paling tidak hanya dua pemain mereka yang inti yang tidak bermain pada laga ini, yaitu Robertson dan juga McAllister. Kemudian mereka digantikan oleh Tsimikas dan juga Endo gitu. Memang cukup berbeda apa yang ditampilkan Robertson di sisi kiri dibandingkan dengan Tsimikas dan juga McAllister dan juga Endo, yang ketika si McAllister yang bermain memang cukup berbeda kayak gitu. Nah, tapi MU juga timpangnya ya luar biasa kayak gitu karena banyak pemain yang cedera dan juga underperform, kayak Rashford itu underperform, kemudian Bruno juga bisa dibilang underperform, bahkan tadi malam dia nggak main kayak gitu. Kemudian Martinez digantikan sama Johnny Evans ataupun Maguire, ya si Casemiro dan juga Bruno digantikan sama McTominay dan juga si Kobe Maino. Tapi walaupun begitu, apa yang ditampilkan oleh Maino dan juga McTominay, Amrabat itu bisa dibilang cukup bagus lagi, itu cukup luar biasa lah untuk menahan gempuran Liverpool yang percaya dirinya sedang naik, walaupun kalau aku bilang permainannya tidak seluar biasa apa yang mereka tampilkan pada saat ya trio Firmansyah lah kayak gitu. Nah, kemudian karena ketimpangan pemain tadi, ya mau nggak mau Erik ten Hag harus mengambil keputusan bermain cukup mundur ataupun cukup bertahan gitu. Walaupun kalau dibilang parkir bos, aku nggak sepakat gitu karena banyak momen juga kok MU berhasil ngepres kayak gitu. Nah, pada saat bertahan itu terlihat saya bertahan dari MU itu rapi kayak gitu. Mereka pakai formasi 4-4-2 ketika bertahan atau 4-2-4 dengan Maino dan juga Amrabat itu sebagai pemain yang mengisi ruang antar lini agar pemain-pemain kayak Soboslai, pemain kayak Gravenberch itu tidak bisa leluasa mengisi ruang antar lini MU untuk memberikan terupas kepada ya siapa yang teman Diaz, Nunes ataupun Salah kayak gitu. Di sini terlihat MU memasang 3 lapis pertahanan dengan shape 4-4-2, yang mana Højlund dan Scott McTominay menjadi dua pressure di depan sekaligus menjadi pemain yang akan bergerak paling depan pada saat melakukan serangan balik. Di sini juga terlihat MU menggunakan shape 4-4-2 atau 4-2-4 ketika bertahan dari serangan Liverpool, di mana Maino dan Amrabat sebagai pemain yang berada di ruang antar lini dan sebagai double pivot. Nah, alasannya mengapa aku bilang MU tidak bermain parkir bus. Parkir bus itu kan artinya mereka menggunakan low block. Ya memang ada MU menggunakan low block, tapi tidak jarang juga MU menggunakan middle block ataupun bahkan pressing gitu. Bahkan ada momen di mana MU berhasil mengarahkan bola, karena permainan Liverpool ini kan kebanyakan dari tengah ya, karena si Robertson dan juga Arnold tidak bisa diandalkan ketika bertahan. Menyerangnya lumayan bagus karena ketika menyerang akan riskan di counter attack gitu. Jadi bermain dari tengah, Erik ten Hag menugaskan pemainnya untuk ngeblok bola ke tengah sehingga bola dia harus dialirkan ke sayap gitu, yang mana di sayap pemain MU siap untuk menyergap pemain Liverpool yang mau menguasai bola, which is Salah. Maka dari itu tadi malam bisa dilihat Salah tidak begitu dominan ataupun tidak begitu menunjukkan Salah yang kita kenal, karena selalu dijaga sama Luke Shaw ataupun Amrabat ataupun Kobe Maino. Kebanyakan sih Luke Shaw dan juga si Garnacho kayak gitu. Dalam klip ini terlihat MU melakukan middle block untuk mencegah pemain Liverpool masuk ke daerah pertahanan mereka, yang mana 3 pemain terlihat melakukan pressing agar bola diarahkan ke sisi sayap dan bisa langsung disergap oleh pemain MU. Hal serupa juga terjadi dalam momen ini. Terlihat 3 pressure MU melakukan pressing kepada pemain Liverpool. Di momen ini terlihat Amrabat ikut melakukan pressing ke depan, sehingga Anthony harus turun untuk menjadi double pivot bersama Kobe Maino. Nah, walaupun demikian juga ada satu momen ya sebenarnya Liverpool nggak banyak dapat peluang juga gitu. 30 shot ya mereka cuma bisa shot on targetnya 8 gitu. Big chance-nya cuma 2, itu satu sundulan Van Dijk, yang kedua juga tendangan Salah kayak gitu. Cuman ada momen di mana Liverpool berhasil memecah ataupun mengurai pressing ataupun middle block ataupun low blocknya dari MU dengan cara menggunakan triangle pass antara Salah, Szoboszlai dan juga Arnold, tapi juga masih bisa dihalau sama back MU. Jadi Liverpool juga nggak banyak serangan kayak gitu. Dalam klip ini terlihat Liverpool menggunakan triangle pass antara Mohamed Salah, Arnold dan Szoboszlai, yang terbukti bisa merusak shape bertahan dari MU dan menghasilkan peluang bagi Liverpool.
Nah, kemudian MU juga mendapat peluang di awal-awal babak pertama melalui Anthony, cuman ya 4 backnya si Liverpool, Van Dijk, Arnold, Konate dan juga Tsimikas cepat balik ke pos mereka untuk menutup ruang yang dimiliki oleh Anthony, sehingga peluang itu nggak dapat karena ruangnya udah ditutup sama Tsimikas kayak gitu. Di awal-awal pertandingan, MU juga memiliki peluang melalui counter attack dari Anthony. Namun 4 bek sejajar Liverpool sudah membentuk shape bertahan sehingga ruang tembak dari Anthony sudah dapat ditutup. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya pada laga kemarin MU itu habis dipres habis-habisan sama MU. Tapi walaupun dipres ya Liverpool juga enggak yang seperti ku bilang di awal, enggak ketika ngepres bolanya dapat, enggak gitu loh. Walaupun memang kebanyakan ya peran dari Onana untuk melakukan long ball kayak gitu loh, ngerti enggak? Di klip ini terlihat 5 pressure Liverpool langsung menyergap MU saat ingin melakukan build up, yang menyebabkan Andre Onana tidak memiliki opsi passing dan harus menggunakan long ball. Nah, di video ini aku ingin memberikan kredit sedikit kepada Andre Onana karena di pertandingan ini dia melakukan yang dibilang banyak save nggak juga, karena banyak tendangan-tendangan ataupun sundulan dari pemain Liverpool mengarah ke dia. Cuman yang ingin aku garis bawahi adalah dia yang cukup tenang ketika di pressing pemain Liverpool. Ketika Liverpool menggunakan high press, dia cukup tenang untuk menghalau bola itu gitu loh. Nggak panik. Itu kalau mungkin De Gea udah panik, tapi Onana cukup tenang lah sehingga long ballnya akurat kayak gitu. Di sini terlihat walaupun di pressing dengan 5 pemain dari Liverpool, Andre Onana masih cukup tenang untuk mengatasinya dengan cara melakukan long ball yang akurat kepada temannya. Bahkan di klip ini terlihat Andre Onana sempat mengecoh Darwin Núñez yang melakukan pressing dengan cara melakukan fake shot. Maka dari itu Andre Onana memiliki space untuk melakukan long ball dan kembali akurat. Di video ini juga terlihat Darwin Núñez mencoba mengganggu konsentrasi Andre Onana dengan melakukan pressing. Namun Andre Onana berhasil mengatasinya dengan kembali menggunakan long ball yang akurat kepada Luke Shaw. Alasan juga mengapa di awal aku bilang aku tidak sepakat bahwasanya MU bermain parkir bus. Memang ada momen di mana mereka menerapkan low block dan menerapkan parkir bus. Cuman juga nggak sedikit ketika mereka memperagakan mereka ngepres walaupun dengan 3 pemain. Kemudian mereka berhasil ngepres dengan menggunakan 6 pemain. Nah itu kan nggak parkir bus. Memang ada momen, cuman juga ada momen MU berhasil melakukan pressing kepada Liverpool, karena kalau menurutku kalau terlalu terbuka bermainnya, terlalu ngepres kali kayak gitu ya selesai lagi gitu, mungkin dibantai lagi 7-0. Maka dari itu Erik ten Hag nggak mau ambil resiko itu kayak gitu lah, ngerti nggak? Di klip ini terlihat MU hanya menggunakan 3 pemain untuk melakukan pressing kepada 5 pemain Liverpool, yang menyebabkan Liverpool tidak merasa terancam dengan adanya pressure tersebut dan bola dapat dialirkan. Namun pada klip ini terlihat MU menggunakan 6 pemain untuk melakukan pressing kepada pemain Liverpool dengan komposisi 4 pressure di depan disertai dengan 2 double pivot di belakang, yakni Amrabat dan Maino. Terus Van Dijk kan bilang bahwasanya MU tidak berkeinginan untuk memenangkan pertandingan, mereka hanya cukup puas dengan 1 poin gitu. Enggak juga gitu. MU bahkan dapat 2 peluang yang besar sebenarnya yang berhadapan 1-1 lawan kiper, cuman tidak bisa menghasilkan gol kayak gitu. Yang pertama itu dari Garnacho kayak gitu, yang mana prosesnya juga cukup bagus. McTominay melihat Kobbie Mainoo yang kosong di lini tengah, kemudian Mainoo passing menggunakan true pass kepada Garnacho, tapi sayang aja Garnacho ya pemain satu ini aku udah capek lah bilang bahwa ini pemain egois gitu. Itulah sebabnya kenapa Højlund tidak mencetak gol musim ini, karena ketika dia kosong tidak ada pemain yang mau passing ke dia. Jadi jangan salahkan si Højlund juga bahwasanya dia belum cetak gol di musim ini kayak gitu. Dalam proses build up ini terlihat McTominay memberikan passing kepada Mainoo yang tidak terkawal di lini tengah. Dengan cepat, Mainoo memberikan true pass kepada Garnacho yang terlihat sudah berlari dari sayap. Namun sayang, dalam momen ini
Terlihat Garnacho sedikit egois karena tidak memilih melakukan passing kepada Højlund yang berdiri cukup bebas di sampingnya. Peluang kedua yang besar dari MU adalah pada saat Højlund gitu. Prosesnya juga kan cukup bagus, triangle pemain gitu. Triangle pas antara Højlund, Antony dan juga McTominay, bukan cuma sekali kayak gitu, bahkan 2 kali di kotak penalti si Liverpool. Tapi sayang aja penyelesaian Højlund kurang klimis lah kayak gitu. Dalam klip ini terlihat MU berhasil mengurai pressing dari Liverpool menggunakan triangle pass dari 3 pemain, yaitu Antony, Højlund, dan McTominay. Bukan hanya sekali, di momen yang bersamaan 3 pemain tersebut dapat melakukan 2 kali kombinasi triangle pass bahkan di kotak penalti Liverpool. Yang sayang Højlund tidak bisa mengkonversinya menjadi gol. Sampai peluit panjang dibunyikan, kedudukan tidak berubah 0-0 dan kedua tim harus puas berbagi angka dalam laga tersebut. Nah, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, and di like. Bagi kalian yang gak suka gak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.